Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pinkan Auralia Putri Wulian dengan NIM 12420600010, mahasiswi Pendidikan Biologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, dengan dosen pembimbing Ibu Asrianti Maskud SSI MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang rukun iman dan rukun Islam. Rukun iman dan rukun Islam yaitu pondasi utama di dalam ajaran agama Islam. Dua hal ini bukan hanya sekedar untuk hafalan, tetapi dua hal ini menjadi pedoman hidup bagi setiap umat muslim. Mari kita pelajari bersama apa isi dan makna dari rukun iman dan rukun Islam agar iman dan amal kita semakin kuat. Yang pertama, kita akan membahas tentang rukun iman. Rukun secara bahasa memiliki arti tiang penyangga dasar atau sesuatu yang menjadi pondasi yang kuat. Sedangkan iman secara bahasa berasal dari kata amana yu'minu imanan, yang berarti percaya, membenarkan, atau meyakini dengan sepenuh hati. Nah, rukun iman secara istilah atau terminologi adalah dasar-dasar keyakinan yang wajib diyakini oleh setiap muslim secara mutlak di dalam hatinya, yang berkaitan dengan hal-hal gaib sesuai dengan ajaran Islam. Cabang-cabang rukun iman di sini ada 6. Yang pertama yaitu iman kepada Allah, yang memiliki arti percaya kepada Allah, yaitu meyakini dengan sepenuh hati akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang Maha Esa, Pencipta dan pengatur alam semesta, termasuk meyakini sifat-sifatnya seperti Allah Maha Pengasih, Maha Kuasa, Maha Mengetahui, dan masih banyak lagi sifat-sifat Allah yang lainnya. Yang kedua, yaitu ada iman kepada malaikat, yang memiliki arti percaya kepada malaikat, meyakini keberadaan para malaikat sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan dari cahaya atau nur, tidak memiliki hawa nafsu dan selalu taat kepada Allah. Contohnya yaitu ada lagunya ya teman-teman, seperti ini. 10 malaikat Allah, Jibril pembawa wahyu, Mikail pembagi rizki, Israfil peniup sangkakala, Israil pencabut nyawa, Mungkar dan Nakir penjaga di kubur, Rokib dan Atid pencatat amal, Malik menjaga di neraka, Ridwan penjaga di surga. Untuk cabang rukun iman yang ketiga yaitu ada iman kepada kitab-kitab Allah, meyakini bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya sebagai pedoman hidup bagi manusia, seperti contohnya kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam, dan kitab Al-Qur'anul Karim diturunkan kepada Nabi terakhir kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, cabang rukun iman yang keempat itu ada iman kepada Rasul-Rasul Allah, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus para Rasulnya sebagai penyampai wahyu dan pembimbing umat. Nah, Rasul-Rasul di sini yang wajib kita ketahui itu ada 25. Perlu teman-teman ketahui ya bahwa Nabi dan Rasul itu berbeda. Nabi itu seseorang yang diberikan wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul yaitu seseorang yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan wajib menyebarkannya kepada seluruh umatnya. Selanjutnya, cabang rukun iman yang kelima yaitu iman kepada hari akhir atau kiamat, meyakini akan adanya kehidupan setelah mati, termasuk hari kebangkitan, perhitungan amal, surga dan neraka. Nah, kita sendiri tidak mengetahui kapan akan terjadinya hari kiamat, hanya Allah yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Nah, yang selanjutnya itu ada iman kepada qada dan qadar, meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini atas ketetapan dan kehendak Allah, baik itu sesuatu yang baik maupun yang buruk. Nah,
Apa sih perbedaan qada dan qadar? Nah, qada sendiri memiliki arti segala keputusan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap sesuatu yang sudah ditentukan sejak zaman azali sebelum alam ini diciptakan. Bisa berkaitan dengan sesuatu yang sudah terjadi ataupun sesuatu yang akan terjadi. Sedangkan qadar yaitu memiliki pengertian ukuran, aturan, atau ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala sesuatu secara detail, termasuk waktu, tempat, sifat, dan peristiwa. Ini adalah perwujudan dari qada yang terjadi sesuai kehendak Allah. Contoh sederhananya yaitu, misalnya Allah sudah menetapkan bahwa manusia akan meninggal. Itu sebagai qadanya. Sebagai qadarnya, Allah menentukan kapan, di mana, dan bagaimana cara meninggalnya orang tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya, mari kita bahas tentang apa itu rukun Islam. Rukun Islam, secara bahasa, rukun memiliki arti dasar atau pilar, sedangkan Islam secara bahasa berasal dari kata aslama yuslimu islaman yang berarti berserah diri, tunduk atau patuh sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan secara istilah atau terminologi, rukun Islam adalah 5 amalan pokok yang menjadi fondasi pelaksanaan ajaran Islam yang harus diamalkan oleh setiap muslim sebagai bukti keimanan. Adapun dalil tentang rukun Islam yang telah disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatin an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa shaumi ramadan, wa hajjil baiti. Adapun cabang-cabang rukun Islam, yaitu yang pertama adalah membaca 2 kalimat syahadat. Nah, ucapan dan keyakinan bahwa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang memiliki arti aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, pengakuan ini bukan hanya diucapkan, tetapi harus diyakini di dalam hati dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Nah, kalimat syahadat ini adalah pintu masuk bagi seorang muslim yang membedakan seorang muslim dengan yang non-muslim. Untuk yang selanjutnya, cabang rukun Islam yang kedua yaitu sholat. Nah, sholat secara bahasa bermakna doa, sedangkan secara istilah yaitu serangkaian ucapan dan gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, adapun dalil yang menjelaskan tentang wajibnya sholat yaitu disebutkan di dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul adzim. Yang memiliki arti padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam agama yang lurus, supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Nah, yang demikian itulah agama yang lurus. Sholat sendiri memiliki syarat wajib, syarat sah, dan rukun-rukunnya. Adapun syarat wajibnya yaitu ada 3. Nah, Islam, baligh, dan berakal. Sedangkan syarat sahnya yaitu ada 5, yaitu yang pertama harus mengetahui kapan waktu masuknya sholat, yang kedua itu suci dari najis, yang ketiga suci dari hadas, yang keempat itu menutup aurat, dan yang kelima menghadap kiblat. Nah, untuk rukun-rukun sholat sendiri itu ada 13, teman-teman.
Yang pertama itu niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri jika mampu, yang keempat membaca al-fatihah, yang kelima ruku, yang keenam i'tidal, yang ketujuh sujud, yang kedelapan itu duduk di antara dua sujud, yang kesembilan itu ada duduk tahiyat akhir, yang kesepuluh membaca kalimat tasyahud, yang kesebelas membaca sholawat, yang ke-12 itu mengucapkan salam pertama, dan yang ke-13 atau yang terakhir itu adalah tumakninah. Untuk yang selanjutnya, cabang rukun Islam yang ketiga yaitu zakat. Zakat secara bahasa berarti ziyadah atau bertambah. Sedangkan secara istilah, ulama Syafi'i mendefinisikan zakat sebagai ismun limalin yukhraju an malin wa badanin ala wajhin makhsusin, yang artinya nama untuk sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu. Adapun dalil yang menjelaskan tentang siapa saja sih yang berhak menerima zakat, nah dalil ini tertuang di dalam Quran surah At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabili fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Yang berarti sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Nah, adapun macam-macam zakat yaitu ada dua. Yang pertama itu ada zakat fitri dan ada zakat mal. Nah, zakat fitri sendiri mengacu kepada kata fitr yang artinya adalah makan. Kenapa sih dinamakan zakat fitri? Karena terkait dengan bentuk harta yang diberikan kepada mustahiknya, yaitu berupa makanan. Selain itu, zakat ini dinamakan zakat fitri juga karena terkait dengan lebaran atau hari raya yang bernama Idul Fitri. Nah, zakat fitri ini hukumnya wajib bagi setiap umat muslim, baik dia sudah dewasa maupun masih kanak-kanak, baik dia laki-laki maupun perempuan, termasuk juga khunsa ataupun banci, kecuali bayi yang belum lahir pada saat hari raya Idul Fitri, maka tidak wajib dizakatkan. Adapun syarat-syarat orang yang wajib mengeluarkan zakat fitri yaitu harus Islam, harus merdeka, dan harus memiliki persediaan makanan pokok yang mencukupi untuk sehari semalam selama masa yang diwajibkannya zakat fitrah. Nah, apa saja sih bentuk-bentuk zakat fitri yang wajib dikeluarkan? Nah, berhubung kita berada di Indonesia yang makanan pokoknya itu beras, maka zakat fitri yang harus dikeluarkan oleh kita itu beras sebanyak 1 sok atau sekitar 2,5 kg, atau bisa diganti dengan uang yang setara dengan harga beras 2,5 kg. Nah, untuk batas waktunya, kapan sih batas waktu mengeluarkan zakat fitri itu? Batas waktunya dari awal permulaan bulan Ramadan hingga berakhir pada saat melaksanakan sholat Idul Fitri.
Nah, macam zakat yang kedua yaitu ada zakat mal. Nah, zakat ini yaitu zakat harta yang dimiliki oleh individu dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara syara untuk mengeluarkannya. Adapun syarat-syarat zakat mal yaitu hartanya wajib berkepemilikan penuh, berkembang, mencapai nisab, lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari hutang, dan berlaku 1 tahun atau haul. Adapun jenis-jenis harta yang wajib dizakati pada zakat mal ini, yaitu yang pertama ada hewan ternak, yang kedua itu ada hasil pertanian, yang ketiga itu ada emas dan perak, yang keempat harta perniagaan, yang kelima hasil tambang, dan yang keenam itu ada rikaz atau harta benda berharga peninggalan nenek moyang di zaman-zaman atau pada zaman kerajaan yang di masa lalu. Selanjutnya cabang rukun Islam yang keempat yaitu puasa di bulan Ramadan. Puasa atau saum secara bahasa memiliki arti menahan diri, sedangkan secara istilah yaitu menahan diri pada siang hari dari hal-hal yang membatalkan puasa dengan niat ibadah sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, adapun dalil tentang puasa tertuang di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelummu agar kamu bertakwa. Nah, puasa di sini memiliki syarat wajib, syarat sah, dan juga rukun-rukun loh. Adapun syarat wajib puasa yaitu harus Islam, baligh, berakal, sehat, mampu tidak dalam perjalanan, dan suci dari haid dan nifas. Sedangkan syarat sahnya puasa yaitu Islam, suci dari haid dan nifas, dan pada hari yang diperbolehkan. Sedangkan rukun puasa itu hanya ada 2, teman-teman. Yang pertama itu niat, yang kedua itu adalah imsak. Nah, untuk macam-macam puasa sendiri, di sini ada puasa yang wajib, yaitu puasa pada bulan Ramadan, puasa qadha, puasa nazar, dan juga puasa kafarat. Dan untuk puasa sunnah itu banyak sekali macamnya. Seperti puasa sunnah Senin Kamis, puasa sunnah Asyura pada tanggal 10 Muharram, puasa sunnah Tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah, puasa sunnah Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, dan banyak lagi puasa-puasa sunnah yang lainnya. Nah, adapun hal-hal yang dapat membatalkan puasa di sini yaitu kehilangannya rukun dan syarat sah puasa. Yang kedua ada makan dan minum, jima, merokok aktif, muntah dengan sengaja, dan mengeluarkan mani dengan sengaja. Adapun cabang rukun Islam yang terakhir yaitu melaksanakan haji bagi yang mampu. Haji secara bahasa berarti menyengaja untuk melakukan sesuatu yang agung, sedangkan secara istilah yaitu berziarah ke tempat tertentu pada waktu tertentu dan amalan-amalan tertentu dengan niat ibadah. Adapun dalil tentang haji yaitu tertuang di dalam Quran surah Al-Imran ayat 97 dengan bunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi
hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul adzim, yang artinya mengerjakan ibadah haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Siapa yang mengingkari, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari semesta alam. Adapun syarat wajib berhaji yaitu ada 5. Yang pertama, beragama Islam, berakal, baligh, merdeka, dan mampu. Dan untuk rukun-rukun haji sendiri, yaitu berihram, wuku, tawaf ifadah, sa'i, tahallul, dan tertib. Itu serangkaian tentang rukun-rukun haji. Demikianlah penjelasan dari saya terkait rukun Islam dan rukun iman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.